Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Memprediksi Popularitas Lagu Menggunakan Jaringan Saraf dengan Algoritma Backpropagation berdasarkan fitur audio. Next. Di sini ada saya sendiri, Fatihah Ramadianti, dan ada teman saya juga, Krisna Putra Marianto, Nabila Nurfajri Adia, Amala Zakira, Septia Hairunisa, dan Bagas Aditya Pramudia. Next. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Dalam industri musik, popularitas lagu menjadi kunci kesuksesan bagi penyanyi, produser, dan label rekaman. Untuk mengukur popularitas, platform streaming musik seperti Spotify, Apple Music, dan YouTube Music menggunakan preferensi pendengar untuk memberikan rekomendasi lagu. Penelitian dan praktisi menggunakan analisis data tempo, nada, ritme, dan harmoni. Dengan algoritma backpropagation untuk melatih jaringan saraf. Model ini belajar dari data pelatihan untuk memahami pola audio dan memprediksi popularitas lagu. Namun, ada tantangan seperti memastikan data pelatihan mencakup berbagai genre musik, mempertimbangkan faktor eksternal seperti promosi dan tren sosial, serta menguji performa model agar hasil prediksinya akurat. Tujuan penelitian ini adalah mengatasi tantangan tersebut dengan mengembangkan model prediksi popularitas lagu yang lebih akurat. Dengan memanfaatkan fitur audio dan kemajuan dalam pembelajaran mesin serta jaringan saraf, pendekatan ini diharapkan membantu industri musik mengidentifikasi lagu potensial secara efisien dan memberikan rekomendasi musik yang sesuai dengan preferensi pendengar. Next. Oleh sebab itu, di sini kami mengambil dataset yang berjudul Most Streamed Song in Spotify 2023, di mana di dalam dataset ini terdapat 24 fitur, dan kami mengambil 10 fitur diantaranya, yakni yang pertama ada BPM, ada key, mode, dan densibility, valence, energy, acousticness, instrumentalness, liveness, dan yang terakhir yakni ada target. Next. Selanjutnya yaitu metode backpropagation. Metode ini digunakan untuk melatih jaringan saraf tiruan dengan dua fungsi aktivasi yaitu sigmoid dan tangan hiperbolik. Inisialisasi bobot dilakukan secara acak dan proses pelatihan berlangsung selama sejumlah epoch maksimum atau hingga tingkat error yang diinginkan tercapai. Pada setiap epoch, jaringan menerima input, melakukan feed forward untuk menghasilkan prediksi, menghitung error, dan kemudian melakukan propagasi mundur untuk memperbarui bobot berdasarkan gradien kesalahan. Proses ini diulang untuk setiap sampel pelatihan dalam dataset. Output dari algoritma ini mencakup bobot yang diperbarui, jumlah epoch yang dilakukan, serta mean squared error, yang mencerminkan kualitas prediksi jaringan. Selama pelatihan, informasi tambahan seperti waktu eksekusi juga dicetak untuk pemantauan. Fungsi aktivasi sigmoid memiliki rentang output antara 0 dan 1, sementara fungsi tangan hiperbolik memiliki rentang antara min 1 dan 1. Selanjutnya ada implementasi dataset pada metode backpropagation. Bisa diklik. Berikut adalah implementasi dari backpropagation. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan preprocessing dari dataset Spotify, yang dimana kami melakukan 5 tahapan preprocessing
di mana yang kami membaca dataset dengan perintah data sampai dengan pd.read.csv, spotify.csv. Yang kedua, kami mendrop kolom, di mana kami hanya mengambil 10 kolom, 10 fitur, yaitu streams, BPM, mode, danceability, valence, energi, acousticness, instrumental, liveness, dan speechness. Yang tahapan selanjutnya, kami mengubah value string menjadi numerik, di mana pada kolom mode di sini memiliki dua value, yaitu mayor dan minor. Jika mayor akan bernilai 1 dan jika minor bernilai 0. Selanjutnya, kami lakukan pengecekan pada kolom streams jika terjadi adanya error, maka akan di drop. Nah, dengan perintah df.drop. Nah, berikut adalah tampilan datanya jika sudah di drop. Nah, selanjutnya kami membagi nilai streams menjadi 4 bagian, menjadi 4 kondisi, di mana jika kondisi yang pertama akan bernilai -1, kondisi yang kedua bernilai 0, kondisi ketiga bernilai 1, dan jika kondisi keempat akan bernilai 2. Dan berikut adalah tampilan dataset. Next. Baik, kemudian pada tahap testingnya kami menggunakan dua fungsi aktivasi. Yang pertama adalah fungsi aktivasi sigmoid dan yang kedua adalah fungsi aktivasi tan, yang mana keduanya hampir sama dalam stepnya. Pada awalnya dua data yang telah melewati tahap preprocessing dibagi menjadi dua, data train dan juga data test, dengan data training sebesar 70% dan data testing sebesar 30%. Kemudian pada tahap sigmoid, data testing masuk ke sigmoid dan dieksekusi. Kemudian bisa kita lihat hasilnya. Di sini waktu eksekusinya sebanyak 66 detik dengan akurasi sebesar 84%. Dan kemudian pada fungsi aktivasi tan, tahapnya hampir sama seperti yang sebelumnya. Dan bisa langsung kita lihat pada outputnya seperti ini. Waktu eksekusi sekitar 34 detik, hampir setengah kali lebih cepat daripada fungsi aktivasi sigmoid dan dengan akurasi yang hampir sama. Next. Yang selanjutnya yaitu mengenai visualisasi dari distribusi data stream berdasarkan fitur-fiturnya. Di sini nilai dari setiap stream divisualisasikan menggunakan sebuah warna, yaitu biru, kuning, merah, dan hijau. Kemudian dapat dilihat bahwa data divisualisasikan menggunakan grafik dari PyPlot. Namun hasil dari beberapa grafik di sini tidak sesuai dengan harapan kami dengan persebaran data yang acak. Namun di sini terdapat beberapa grafik yang bisa digunakan sebagai referensi, contohnya yaitu seperti grafik dengan fitur speechness dan juga liveness, yang dimana data stream dengan tingkat tinggi yaitu dengan kelas 1 dan 2 yang direpresentasikan dengan warna merah dan hijau berada pada tingkat speechness tingkat rendah dan juga liveness tingkat rendah. Nah, berdasarkan hasil ini dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu yang dimana
model yang kami kembangkan dapat digunakan untuk memprediksi tingkat popularitas sebuah lagu dengan tingkat akurasi 84%. Namun terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yaitu bahwa tingkat popularitas sebuah lagu tidak hanya ditentukan berdasarkan fitur-fiturnya, namun juga berdasarkan selera pendengar. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.